Jangan sampai Anda jadi petugas haji nebeng naik haji. Wajah utama Kementerian Haji harus kami rubah. Jadi wajah utama yang ingin kami tampilkan itu adalah integritas. Nah, kalau mereka saja secara fisik tidak prima, ya bagaimana bisa mengasistensi dan menolong jamaah gitu. Itulah kenapa saya sebutkan kartel. Saya nyebutnya kan kartel haji karena memang puluhan tahun mereka bercokol di situ dan mereka mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa besar. Ya, pemirsa, hari ini istimewa karena kita ingin berbincang hangat dan juga dekat dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Saya sudah janjian. Halo. Pak Bang Wamen, saya tadinya mau langsung ke sana, duluan ternyata. Percaya, nggak pakai baju olahraga. Ketahuan ya. Niat dia mau wawancara, bukan mau olahraga. Tapi baju udah timnas, sudah sport. Saya boleh ikut sambil jogging ya? Jalan. Oke. Bang, ini rutin apa gimana bulan puasa? Bulan puasa saya cari waktu. Biasanya bulan puasa itu sore kalau ada waktu, kalau libur. Oh. Hari libur, tapi kalau hari biasanya saya malam jadinya. Oh gitu. Malam biasa jam. Nah itu penyakit. Saya nggak tahu ini baik atau enggak, tapi biasanya malam itu bisa jam 10 saya tetap gerak. Tetap gerak. Tetap gerak. Jadi di rumah itu biasanya saya ganti dengan angkat beban, kayak pull up, sit up, push up. Oh, ya. oke. Dengan main tinju. Ada tinju juga? Iya, tinju. Oh, tapi kan ini kan kalau bulan Ramadan kerja juga padat di Kemenhaj juga luar biasa aktivitasnya. Nahan lapar, haus bukan hal yang gampang. Itu gimana Bang ngakalinnya? Prinsipnya terus bergerak sih, Yud. Oh. Jadi prinsip olahraga itu sebenarnya terus bergerak, kan artinya kita terus bergerak, kemudian otot dilatih. Artinya saya tuh punya kebiasaan begini. Gimana, habis sholat misalnya ya, habis berdoa segala macam, saya push up. Oh, saya setiap hari. habis subuh? Nah, Push setiap up? hari, Setiap hari, setiap sholat, Saya oke. punya target itu, kalau satu hari push up 100. Wih. Ya, bukan langsung. Iya. Ya, misalnya pas pagi 20, nanti pas apalagi siang habis sholat 20, terus sampai malam itu saya sih target saya 100. Ini dari dulu Bang ya? Iya, kan saya sempat gemuk begitu. Oh, oke. Iya, soalnya banyak teman-teman yang juga nanya gitu, apa rahasianya ya Bang Wamen ini sekarang badannya lebih ini. Saya juga kan jadi agak gemuk nih, perlu belajar nih. Jadi itu triggernya ya Bang ya buat? Iya, semuanya harus sehat. Pada prinsipnya sih terus bergerak, kayak gitu prinsipnya. Bang, ini kan kita beraktivitas jogging-jogging jalan lah ya. Mungkin kalau agak lari kecil saya yang nggak kuat. Ini Bang memang aktivitasnya sambil ngeliat warga gitu. Ya, saya suka, kan kadang-kadang orang itu treadmill ya. Saya nggak suka treadmill, saya pagi-pagi keluar lari gitu. Karena ketemu banyak orang, kemudian ya ngelihat suasana di luar. Apalagi ini di perkampungan ya. Saya kan tinggal di kampung, namanya Sawah Baru. Kampung Sawah Baru. Sawah Baru sini. Tapi nggak ada eksklusivitas, maksudnya sebagai pejabat publik. Nggak, di sini saya warga biasa panggil saya Bang Haji gitu. Biasa teman-teman di sini juga biasa Pak RT, Pak RW. Tiap bulan kami kumpul-kumpul, ada bakti sosial. Itu kan dari olahraga ya Bang ya. Kalau untuk pasukan nutrisinya ketika bulan Ramadan gimana Bang? Ya pas sahur ya, sahur. Kayak ini kan gorengan-gorengan kayak gini kan, wah mantap ini. Nanti kita beli ya. Buat buka. Buat buka. Jadi sahur tuh saya biasanya pakai itu jagung, jagung rebus, kemudian ubi ungu. Ubi ungu. Ubi ungu dengan telur. Oke. Saya sahurnya itu aja. Ubi ungu, jagung rebus, dengan telur. Minumnya air putih dengan ini perasan kunyit.
Oh, air putih perasan kunyit. Perasan kunyit. Itu emang selera atau ada khasiat tersendiri? Jadi istri saya kan dokter ya. Jadi istri saya tuh yang kombinasikan menu itu ya. Oh, menu-menu tadi ya. Wah, ini kalau istri saya nonton jangan lupa ya, suaminya juga wajib dikasih tadi. Apa tadi? Telur, jagung, jagung rebus, direbus, ubi ungu, kemudian perasan kunyit. perasan kunyit. Wah, itu mantap. Kalau makanan-makanan yang buat buka puasa juga kan banyak aneka ragam ya, kayak gorengan, itu membatasi juga Bang? Iya, pada prinsipnya sebenarnya bisa semuanya kita makan ya, tapi dibatasi. Ya itu. Saya sih memang sekarang sih mulai 1 tahun itu saya batasi semua makan. Dibatasi ya Bang ya? Sekarang tuh biasa kurangi makanan. Sekarang nggak makan nasi gitu. Sekarang nggak makan nasi Bang? Enggak. Berarti terakhir makan nasi udah lama Bang? Setahun yang lalu berarti. Oke. Wah, banyak belajar nih Bang. Saya kok udah agak ngos-ngosan ya? Mas Iko juga makan. Ngos-ngosan. Karena Dia petugas haji. iya. Harus iya. olahraga. Ini senior saya, Bang Wamen, tugas haji. Harus olahraga terus karena tugasnya 70 hari nanti. Iya ya, 70 hari. Dan itu kerja fisik semuanya. Nah itu yang menarik, petugas haji sekarang tuh usianya berapapun harus siap fisiknya juga ya Bang? Iya dong, harus siap karena secara fisik mereka itu akan bertugas secara kerja fisik. Iya. Macet. Macet. Kita lari lagi. Kita menyesuaikan aja ya pemirsa ini ya. Sambil berolahraga kita lihat suasana macet. Saya tadinya ya Bang Wamen berpikir tuh kalau pejabat publik olahraga begini pun dikawal, eksklusif. Kalau bisa jalanan lancar. Di kampung saya sendiri. Oh gitu ya. Lu ada es kelapa, es cincau. Ini bener-bener apa ya? Kayaknya harus ya kita harus membiasakan hal seperti ini gitu. Supaya lebih dekat dengan masyarakat gitu. Aduh. Ini sampai Bu. mana nih Bang? Bu. Lari kita belum sampai mana nih Bang? Muter nanti. Muter saja ya. Muter. Oke. Kalau masih kuat. Masih kuat. Ini lagi belajar nih Bang ini. Aduh. Tapi bicara soal petugas haji Bang. Jadi yang disiapkan petugas haji kita ini, fisiknya tuh sampai di mana? Maksudnya inginnya mereka seperti apa? Pertama kan gini, mereka punya endurance, stamina. Karena tugasnya 95% itu pasti urusan fisik. Gitu ya, makanya kemudian kami latih kedisiplinan fisik. Jadi yang utama itu yang kemudian kita latih. Yang kedua ya fikih haji. Apa? Fikih haji, oke. Nah, minimal mereka tahu fikih dasar terkait dengan haji. Karena jamaah itu pasti nanya. Kemudian yang ketiga ya bahasa Arab dasar. Jadi 3 komponen itu yang harus dikuasai oleh para petugas haji. Ya fisik itu sangat dibutuhkan karena mereka ini jam kerjanya nggak jelas loh Mas Yudi. Jam kerja ketika bertugas nanti? Iya, waktunya itu mereka harus kuat di panas. Iya. Yang ekstrim. Mereka juga harus kuat di dingin yang juga ekstrim. Karena bisa sangat dingin, bisa tiba-tiba malam. Iya. Dan laporan keluhan jemaah haji kan nggak lihat waktu ya, bisa saja malam. Makanya saya juga kerja petugas haji itu 25 jam loh. 25 jam, lebih dari sejam. Iya, 25 jam. Mereka akan terus melayani jamaah di jam-jam itu. Saya merinding sih ketika melihat petugas haji benar-benar dipersiapkan dengan matang. Ya. Termasuk juga akan berangkat haji juga. Karena jujur saya pun juga punya cita-cita juga, siapa tahu nanti ini kan. Ya, amin. Tapi memang ini ya Bang ya, perlu persiapan yang matang untuk petugas haji supaya ya semuanya bisa tercover dengan baik ya. Betul. Apalagi nanti juga termasuk tantangan geopolitik juga yang terjadi. Nah, itu dia tantangan terbarunya. Jadi itu kan perang ini nggak ada yang bisa prediksikan ya. Dinamikanya bisa naik turun begitu. Ya kita cuma berdoa mudah-mudahan dinamikanya turun. Pak. Oh. Wah, ada cakwe. Kalau sambil jajan dia udah penuh. Aduh. Tapi kadang-kadang kalau di bulan puasa itu ini ya Bang,
nafsu itu tinggi sekali untuk makan Semuanya gitu. mau dimakan. Iya. Tapi begitu udah beli semua pas buka puasa cepat kenyang. Padahal yang dimakan cuma satu kan. Cuma satu. Oh, kalau istri termasuk yang ini juga ya, Bang? Menyiapkan menu Ya, untuk suami. istri saya kan dokter ya. Dia tahu apa yang bagus apa yang enggak. Pernah ini, Bang? Saya jangan diatur-atur kayak gini lah. Saya punya selera sendiri. Kita percayakan saja kepada istri. Oke. Ya, seperti ini ya pemirsa ya, di luar dugaan ternyata dengan Bang Wamen sekalipun olahraga ya biasa aja. Seperti ini berbaur dengan masyarakat di jalan raya. Kalau macet yang ngalamin macet. Iya. Ini karena waktu jelang berbuka rame. Iya. Belanja kan, orang belanja buka. Iya. Ini termasuk berkah Ramadan. Iya. UMKM baru bermunculan. Iya. Jadi kalau tetangga itu apa? Tumbuh di mana-mana. Bang, gimana sih Bang caranya Abang buat ngerem ego birokrasi nih pertanyaannya Bang. Dulu kan jubir di Kemenhan, Iya. sekarang Wamenhaj. Ada nggak kayak tanda kutip ego birokrasi itu Bang? Iya, itu saya rasakan ya. Dulu juga itu yang dikeluhkan oleh Pak Prabowo ya berulang kali. Bahkan sampai dengan beliau jadi presiden. Birokrasi itu kemudian sangat lambat, gitu. Kemudian egosentrisnya sangat kuat. Gitu. Dan itu juga saya rasakan ketika di Kemhas, apalagi Kemhas itu perpisahan Ya, antara Kementerian Agama iya. sebelumnya. Nah, egosentris itu kadang tetap muncul. Nah, kuncinya di situ sebenarnya adalah kesadaran kolektif bahwasannya kita pelayan publik. Kuncinya di situ. Nah, tapi kadang-kadang beberapa birokrat ini itu punya watak bahwasannya merasa menguasai. Iya, menguasai. Mohon maaf, jadi kesannya sok tahu. Ya, menguasai dan bukan sok tahu begitu. Bukan, Maksudnya gimana? dia menguasai bidang Ya, aset ya. yang mereka Oh, iya. kelola selama ini. Iya. Tiba-tiba itu aset diambil Alih. alih atau dipecah dua. Nah, Wah, itu tantangan itu. ada egosentris itu. Iya. Gitu loh. Heeh. Atau bahkan kasarnya itu adalah selama ini mereka menikmati kekacau balauan Sistem sebelumnya. ketika dilakukan perubahan, mereka shock, mereka kaget. Nah, mereka misalnya nggak bisa lagi melakukan manipulasi, rente segala macam ketika terjadi perubahan-perubahan mendasar. Nah, Presiden Prabowo itu melakukan banyak perubahan-perubahan mendasar di birokrasi. Gimana birokrasi supaya lebih akseleratif, lebih efisien. Kan pemotongan anggaran dilakukan secara besar-besaran, dialihkan kepada sektor-sektor yang dianggap itu lebih dibutuhkan oleh rakyat. Misalkan tuduhan bahwasanya MBG memotong anggaran pendidikan, itu kan nggak benar. Tidak benar. Yang benar adalah dana-dana yang tadinya dialokasi untuk sektor-sektornya inefisien itu digeser ke MBG. Sektor pendidikan malah nambah anggarannya. Iya, nambah naik. Kebetulan MBG kan ngurusin anak-anak sekolah. Maka kemudian itu dimasukkan kategorinya sebagai anggaran pendidikan. Nah, yang menarik tuh tentang ego sektoral yang sudah nyaman, kadung nyaman sistem sebelumnya. Itu kan kalau misalnya hanya di satu titik aja kan kita mungkin bisa membenahinya ya. Tapi jemaah haji ini seluruh Indonesia, Bang. Betul. Dan semuanya punya case yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda, yang sudah dialami berbeda-beda. Itu gimana, Bang? Saya harus akui ya, sektor perhajian itu adalah dianggap oleh beberapa birokrat itu sebagai sektor yang bergengsi. Sektor yang punya daya tarik ekonomi. Daya tarik ekonomi bergengsi. Bergengsi secara spiritual. Kenapa itu? Bang. Dia punya daya tarik secara spiritual, kemudian punya daya tarik secara ekonomi. Ya. Secara spiritual kan orang kalau dana haji itu luar biasa kan. Kemudian secara ekonomi juga itu adalah bagi beberapa kelompok, beberapa orang itu bancakan. Betul. Nah, makanya kemudian ya ketika dia dipisah,
mereka yang merasa itu status quo atau mereka Iya. ini menikmati itu merasa terganggu. Jadi diganggu yang selama ini aman-aman ya. Betul. Nah itu yang sering saya sebut sebagai kartel haji. Padahal itu merugikan beberapa Iya. jemaah. Betul. Jadi orientasi selama ini yang dirugikan pasti jamaah. Iya. Jadi yang repotnya itu masih adalah kita harus banyak melakukan perbaikan. Nah perbaikan itu kan kita lakukan sama juga dengan ya itu tadi kita harus melawan menganulir ya status quo yang ada dan itu nggak mudah. Susah itu. Makanya tantangan kami di 2026 ini luar biasa berat. Apalagi ternyata situasi global Iya. menentu. Wow, double berarti. Iya. Iya. Tapi so far sejauh ini artinya dalam transisi itu gejolak pasti ada, Bang? Pasti. Apa dalam transisi itu gejolak pasti selalu ada. Nah itu yang berusaha kami minimalisir sekarang supaya kemudian pelaksanaan haji di 2026 itu tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kami juga waktu ketika Abang memantau jemaah haji, Ya. melakukan sidat, pada saat itu saya siaran begitu, saya bacakan beritanya. Abang benar-benar satu persatu dicek, kalau misalnya ada pungutan liar, ternyata ya meskipun agama ya, tapi masih ada yang seperti itu ya. Itu yang saya bilang kok tega gitu. Jadi urusan agama pun kemudian ada saja orang yang tega memainkan urusan agama, bahkan saya bilang melakukan rente, korupsi, manipulasi terhadap urusan agama. Artinya dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, hal-hal yang seperti itu semakin harusnya punya dihilangkan. komitmen baru untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin kita sambil berolahraga ya, jogging ya. Ayo, mau lari. Boleh. Saya mencoba untuk kuat. Kalau lari ini nafasnya dari hidung apa dari mulut ya, Bang ya? Dari hidung harusnya. Dari hidung ya? Saya kalau ketagihan olahraga kayak gini jadi sering kesini gimana nih banget sih? Tapi kan anak saya itu yang enak tetap pagi. Jam? Pagi jam setengah 6 jam. Oh iya ya. Udaranya kan Udara ya. oke. Kendaraan juga belum banyak. Belum banyak. Iya. Tapi bener kata Abang Wamen, saya salah kostum kayak celananya ini. Nggak pakai training. Nggak pakai training ini. Ini Bang Ijo kalau keliling sampai ke rumah, ya itu 3,5 kilometer. Oh 3,5? Iya. Kalau lari dengan pace 10 gitu. Nah ini petugas haji alamin ini, Pak Ike. Oh, tapi Bang Ijo ngilang ya. Hilang. Kalau lari, jalan. Oh gitu. Tapi Bang Ijo udah turun nih ya? Iya ya, turun. Iya kan, Bang Ijo? Sini aja. Dulu waktu saya kuliah sih olahraga, tapi habis olahraga jajan lagi. Main gitu. Es campur. Cilok mantap. Iya, mantap. Buat festival kuliner bukber asik ngabuburit. Udah lama Bang sih, Bang? Ini 8 tahun. Bahkan ya 8 tahun. Oh. Lumayan ya.
Nanti segmen 2 Jamal puasa. Iya. Ya. Aduh, hebat nih Bang Wamen. Aduh. Tapi so far lebih enak di kementerian ya Bang? Setelah menjadi kementerian jadi lebih leluasa. Itu lu sadar kalau mau apa? Motor. Ya, Nanti di depan. tunggu di sana. Iya. Tapi jalan aja sih. Kita jalan ya Bang Wamen? Ya. Kita ketemu sana kan? Ya. Tuh. Pelari culture. Pelari culture. Culture-nya pas wawancara doang. Bala bantuan dikirim. Aduh, capek banget. Ini benar-benar pelari culture. Culture-nya itu adalah pas wawancara. Pas wawancara bisa lari. Pas mau endingnya naik motor. Nanti Pak dikirim bala bantuan. Loh, Bang Ika ya? Enggak mau dia, tetap lari dia. Jalan dia? Oh. Iya, jalan sambil lari, dia berusaha dia. Gara-gara tadi dibilang di petugas haji, dia juga jalan. Jadi dia membuktikan bisa. Aduh, capek banget luar biasa nih, Bang Wamen kita ini. Aduh, Ya, saya pikir cuma jalan-jalan biasa aja. akhirnya Ternyata beneran. memang apa lari itu kalau nggak lari kita biasa lari tuh berhenti misalnya 1 bulan, oh itu mulai lagi tuh Turun lagi ya? ulang lagi. Ini kameramen kan pelari juga kan, Iya, iya. tapi iya. karena nggak pernah lari yang ngulang lagi. Balik lagi dari awal ya? Iya, ngos-ngosan tuh. Berarti besok saya bisa ngimbangin nih, Iya, Bang Wamen. saya jalan dulu loh, nggak Jalan. usah ini kan kalau nggak pernah lari, jalan aja dulu. Lah jalan, sebenarnya yang bakar kalori cepat kalau kita mau turut berat badan tuh jalan. Jalan? Kayak bangke itu jalan aja dulu, jangan nanti pas turun misalnya udah turun berat badannya tadinya 90 jadi 80, nah mulai lari tapi pelan-pelan aja. Iya, 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 iya. Misalnya 1 kilometer dulu terus dia naik Itu efektif itu ngebakar kalori? efektif, Oh iya? jalan efektif loh. Oh iya Bang? Jalan lebih efektif Oh. dengan angkat beban. Iya katanya kan angkat beban, push up, katanya yang ini. Tapi ternyata jalan pun ini ya? Sebenarnya kan pada prinsipnya olahraga itu bergerak aja terus kan. Iya. Kita juga kalau di kantor nih teman-teman itu bergerak terus juga kan. Iya. Bergerak, push up, sit up, Kita bergerak, pull up. pikirannya bergerak, bikin berita apa lagi berikutnya nih. Pikirannya bergerak. Banyak kan gitu. Dan pull up tuh. Pull up juga ya Bang Wamen ya? Buat postur. Kita boleh, katanya ada tinju. Ayo kita Sambil lihat boleh ya? Lihat. Sambil lihat atas dalam ya? Kemarin itu siapa ya, Garuda TV ya yang Oh. naik Vespa. Oh, naik Vespa. Caranya kita bawa naik Vespa dengan geng SOG. Wih, asik itu. Kayak